Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zarma Zaki Ridwan di mata kuliah Teknik Editing Audio dan Video. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai masking, yaitu animasi yang menyembunyikan atau menutupi suatu objek dengan objek lain. Seperti yang tadi ditunjukkan di awal video, bahwa ada tulisan setelah lewatnya mobil, terus yang kedua ada perubahan background ketika ada orang yang sedang berjalan. Itu merupakan salah satu contoh dari penggunaan masking. Berikutnya kita akan tunjukkan tutorialnya, tapi kita bumper dulu. Baik, di sini sebagai langkah awal, biasanya saya melakukan setting dulu window-nya atau tampilannya. Lalu kita akan masukkan dulu dua file yang akan kita edit. Di sini ada dua ya, yang satu saya contohkan yang tadi yang orang berjalan dengan yang background kereta. Nah, di sini kita play dulu. Nah, kita akan ambil di titik mana kita akan mengambil video tersebut. Nah, misalnya di sini kita mundur dulu sesaat sebelum si orangnya lewat. Kita akan lakukan pemotongan, melakukan mark in, kita play lagi, lalu kita stop di akhir orang tersebut hilang dari frame. Nah, misalkan di sini, lalu kita klik mark out. Otomatis itu ketika dipindahkan ke timeline itu sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan tadi sebelumnya. Nah, kita pindahkan dulu si videonya ke V2 ya, supaya nanti video V1 bisa diisi oleh yang video kereta tadi. Nah, kita juga sama lakukan hal yang sama, yaitu melakukan pemotongan dari video yang kedua sebagai patokan. Misalkan kita masukkan di sebelah sini, mark in, lalu diakhiri ketika keretanya lewat. Ini mark out. Kita drag, masukkan juga ke timeline. Oke, jadi sebenarnya untuk masalah masking ya, itu hanya perlu keuletan, bukan teknik yang rumit, tapi memerlukan keuletan. Nah, di sini kita buka efek control ya. Situ juga ada dua, ada reference sama progress. Nah, kita pilih yang progress dulu kalau kita akan melakukan masking. Nah, pada bagian menu opacity nanti ya, kita akan melakukan masking apakah dari ujung atau dari depan, tapi saya biasanya melakukan masking dari ujung video dulu. Nah, dengan melakukan klik pen tool yang ada di bawah itu free draw. Nah, kita klik, lalu kita ambil frame yang akan kita masking atau video yang akan kita masking. Sebenarnya kita perbesar dulu supaya lebih mudah ya untuk melakukan penentuan titik-titiknya dengan menggunakan pen tool ini. Nah, seperti ini. Di sini mungkin tidak terlalu detail ya dari segi penempatan garis-garisnya, karena memang masking itu memerlukan kesabaran, keuletan ya. Jadi kalau secara teknis sebenarnya tidak terlalu sulit, hanya saja butuh kesabaran ekstra untuk menentukan titik-titik mana saja yang akan kita masking, seperti itu. Nah, bisa kita lihat ini sering ada perubahan dan lain-lain. Nah, itu harus cukup bersabar. Nah, kita akan lakukan masking ini frame by frame ya. Ini baru frame 1 aja. Di akhir orang tersebut menghilang dari video. Nah, lalu kita gabungkan si titik-titik tersebut sampai mendapatkan hasil seperti ini. Sebentar saya rapikan dulu. Nah,
seperti ini. Kita bisa lihat di sini ada gambar yang tadi orang itu berubah menjadi tampilan yang stasiun kereta ya, sedikit itu. Tapi sebelum ke sana kita klik inverted dulu supaya kita mudah. Nah, ini digambarkan bahwa si orang itu sudah lewat dan frame atau background sudah berubah. Seperti itu. Nah, lalu kita klik one step back one frame ya di sini. Jadi kita mundur satu frame, lalu kita geser ke belakang atau kita drag ya si hasil masking tadi. Maaf, ini komputernya agak lambat ya punya saya. Mungkin yang punya teman-teman lebih bagus akan lebih cepat. Sebentar, saya sesuaikan dulu. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Oh, can we switch up all the rules? And imagine how you Sebentar ya. Nah, misalkan tuh di sana kan ada titik-titik kosong. Nah, kita tarik-tarik lagi garisnya di frame yang sudah dimundurkan satu frame ini. Nah, tarik terus disesuaikan lagi garis-garisnya sampai menutupi si objek yang berjalan tadi, si orang yang berjalan tadi gitu. Terus seperti ini satu-satu ya, by frame dirapihkan serapih mungkin. Mungkin nanti kerapihannya teman-teman bisa lebih baik daripada saya, karena di sini hanya mencontohkan dasar dari maskingnya saja. Kita mundurkan lagi framenya untuk satu frame ke belakang. Ingat ya, tadi diklik ada one frame back, one frame, atau teman-teman bisa klik juga pakai tanda panah mundur ya di keyboard teman-teman. Itu lalu kita sesuaikan lagi garis-garisnya sesuai dengan bentuk dari si objek yang akan kita masking. Seperti itu. Dan ini dilakukan secara terus-menerus ya, frame by frame. Nah, di sini saya akan percepat prosesnya karena memang memakan waktu cukup lama. Kalau tidak saya lakukan ini sekitar hampir 45 menit atau 1 jam ya untuk melakukan masking ini. Saya percepat saja. Nah, di sini saya lakukan percepatannya untuk videonya karena memang cukup lama proses masking frame by frame ya. Ini saya juga kurang tahu ada berapa puluh bahkan berapa ratus frame yang kita harus setting dan sesuaikan garis-garisnya. Nah, di sini saya tidak terlalu mendetail sekali ya untuk penentuan garisnya. Saya coba lakukan dengan cepat saja. Yang penting proses masking dapat teman-teman pahami melalui video yang saya tunjukkan di sini. Sebenarnya untuk masking itu banyak sekali ya, mungkin teman-teman sering lihat di video-video atau film-film yang teman-teman tonton, dan memang ini merupakan sebuah metode yang cukup para editor gunakan dalam suatu proses transisi dari satu gambar ke gambar lainnya supaya terlihat lebih menarik. Nah, ini saya tidak tunjukkan semua sampai ujung ya karena sangat panjang sekali, tapi saya berharap teman-teman paham. Kita bisa melihat gerakan mundur dari awal, dari ujung video sampai kembali lagi ke awal video dengan pengaturan atau setting masking dari video tersebut.
Oh iya, sebenarnya ada fitur lainnya di sini, ada mask feeder, mask yang lainnya ya, opacity dan lain-lain. Itu di situ memang bisa teman-teman gunakan untuk memperhalus dari segi maskingnya ya. Silahkan nanti teman-teman improve sendiri. Di sini saya memberikan dasarnya saja supaya teman-teman minimalnya mengetahui bagaimana cara masking menggunakan Adobe Premiere seperti itu. Di sini saya terjadi beberapa kesulitan ya, karena memang komputer agak kurang support mungkin ya, jadi ada pelambatan di beberapa masking tertentu. Baik, nah sampai sini saja gambarannya, dan ini hasil dari masking tadi. Nah, walaupun tadi terlihat ya mungkin sama teman-teman ada beberapa sisi yang kurang baik di situ. Dari segi masking memang tadi saya ngambil cepatnya saja, tapi yang penting maksud dari masking tersebut teman-teman paham, seperti itu. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa terus belajar, berlatih supaya teman-teman bisa lebih mahir dalam penggunaan tools untuk editing audio dan video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.